Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman yang sedang ingin mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan, saya doakan prosesnya lancar, kemudian dananya pun segera masuk ke rekening. Tapi banyak yang bertanya ya di kolom komentar di channelku ini, berapa lama sih masa tunggu nonaktif BPJS Ketenagakerjaan? Jadi memang untuk mencairkan itu harus nonaktif dulu. Oke, akan aku jawab di videoku ini. Oke, tapi untuk yang pertama kali mampir, silahkan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku sharingkan di channelku ini. Jadi memang betul untuk pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan baik di lapak asik ataupun di JMO ataupun datang langsung ke kantor cabang itu wajib kondisinya statusnya adalah nonaktif. Nah, kalau pertanyaannya kapan masa tunggunya berapa ya, itu adalah 1 bulan nonaktif teman-teman ya. Jadi 1 bulan nonaktif baru bisa dilakukan pencairan, mau lewat lapak asik, JMO ataupun datang ke kantor cabang teman-teman ya. Jadi kemarin ada juga yang sudah dijawab kalau lapak asik dan JMO itu nunggu 1 bulan, akhirnya dia karena tidak sabar, karena memang mungkin sangat perlu uangnya, dia langsung datang ke kantor cabang. Dan jawabannya sama, tidak bisa, harus menunggu 1 bulan nonaktif. Nah, kalau yang dimaksud pertanyaannya adalah kapan nonaktifnya, nah ini jawabannya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini langsung dijawab oleh sosmednya BPJS Ketenagakerjaan seperti ini ya. Hai sahabat, perihal penonaktifan kepesertaan dapat dilakukan jika iuran telah dibayar lunas sampai dengan bulan terakhir karyawan bekerja. Kemudian HRD perusahaan melakukan pelaporan nonaktif melalui sistem dan konfirmasi dengan AR pembina atau kantor cabang terdaftar. Jadi nonaktifnya kapan itu adalah jika perusahaan sudah membayar lunas sampai saat karyawan bekerja. Kalau teman-teman terakhir bekerja Desember 2023, maka iuran sampai dengan Desember 2023 itu sudah harus dibayarkan. Kalau itu tidak dibayarkan, maka sampai kapanpun akan nonaktif. Akhirnya yang dirugikan adalah kita pekerja, tidak bisa mencairkan. Dan kita pun tidak bisa membayar sendiri. Ya udah deh, kekurangannya gue bayar sendiri, itu pun tidak bisa. Jadi memang harus lewat perusahaan. Nah, ini yang bisa kita lakukan adalah ya telepon kita follow up terus perusahaannya supaya segera membayarkan. Nah, kemudian nanti setelah dibayarkan HRD pun harus menonaktifkan. Jadi yang bisa menonaktifkan selama perusahaannya masih hidup, masih ada karyawannya, masih ada pekerjanya, masih ada HRD-nya, yang bisa menonaktifkan adalah HRD perusahaan. Tidak bisa misalkan kita tidak mau menghubungi perusahaan, kemudian kita datang ke kantor cabang langsung mohon dinonaktifkan, dibantu dinonaktifkan, itu pasti jawabannya kita disuruh menghubungi perusahaan lagi ya, disuruh balik ke sana lagi seperti itu. Dan perusahaan pun selain menonaktifkan melalui sistem harus juga konfirmasi ke AR pembina ataupun kantor cabang terdekat. Ini yang saya lakukan waktu saya dulu di sebuah perusahaan mengurus BPJS ya. Jadi memang harus menonaktifkan di sistem, ada beberapa dokumen yang harus diupload, kemudian masih harus konfirmasi ke AR ya. AR-nya pasti semua HRD punya nomornya. Oke, jadi seperti itu ya pertanyaannya ya. Kalau kapan bisa dicairkan itu adalah 1 bulan nonaktif. Kalau kapan nonaktifnya itu adalah setelah HRD melakukan penonaktifan, tentunya setelah membayar sampai iuran terakhir karyawan bekerja. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, silahkan tulis saja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya carikan jawabannya. Agar muncul notifikasi di handphoneku bahwa teman-teman sudah bertanya, silahkan buat komentar baru, bukan komentar nyambung dari komentar yang sudah ada. Semoga video ini bermanfaat, pencairan JHT teman-teman lancar, dananya segera masuk ke rekening. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.